Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rizky Wahyu Sugandi dari Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika pada program studi Sistem Informasi dengan NIM 2170065161047. Di video kali ini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Manajemen Data oleh dosen Bapak Dr. Agung Tri Ayudi, Eskom Mkom. Baik dari segi komponen organisasi, suatu usaha tentunya membentuk organisasi manajemen untuk mencapai tujuan dari usahanya. Nah, fungsi dari organisasi manajemen ialah untuk mengorganisir, merencanakan, melaksanakan, dan mengontrol operasional perusahaan. Nah, dari segi komponen teknologinya, sistem informasi dan teknologi informasi ini memiliki kaitan yang sangat erat ya hubungannya, di mana nantinya ketika teknologi informasi ini mengalami suatu kerusakan, maka akan mempengaruhi sistem informasi atau sebaliknya. Jadi ketika salah satu di antaranya itu mengalami kerusakan atau gangguan, maka akan mempengaruhi keduanya. Gitu. Dan untuk dari komponen manusianya, ya manusia tentunya memiliki peranan penting dalam membentuk suatu sistem ya, yang nantinya sumber daya manusia itu memang sangat dibutuhkan agar suatu sistem itu dapat tercipta dan berjalan dengan sesuai yang dengan semestinya gitu. Kayak gitu. Ya, sistem informasi dapat membantu bisnis untuk mencapai keunggulan kompetitif karena sistem informasi ini memungkinkan suatu perusahaan mendapatkan akses terhadap sumber daya khusus yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Atau mungkin perusahaan bisa mengolah sumber daya yang udah ada secara efisien dengan pengetahuannya atau dengan aset informasi superiornya, tentunya didapatkan dengan beberapa pendekatan seperti melalui model daya kompetitif porter, atau juga bisa dengan strategi sistem informasi untuk berhubungan dengan daya kompetitif, atau juga bisa dengan dampak internet ya pada keunggulan kompetitif, atau juga dari model rantai bisnisnya. Iya, baik. Dengan adanya sistem informasi manajemen di dalam bisnis, ya, maka pengambilan keputusan akan lebih mudah dan terstruktur dengan baik karena memiliki informasi yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga seorang pebisnis tidak dapat mengambil keputusan dengan baik tanpa adanya sistem informasi manajemen. Karena sistem informasi manajemen itu ya sebagai wadah untuk mengolah informasi yang ada. Baik, bagi organisasi, salah satu dampaknya ialah struktur organisasi, otoritas, dan kekuatan. Di mana struktur organisasi yang horizontal akan mengurangi jumlah karyawan, rekayasa ulang proses bisnis, peningkatan produktivitas karyawan, dan kemampuan karyawan yang di tingkat rendah bisa bekerja di tingkat yang lebih tinggi dengan bantuan sistem informasi. Nah, bagi aktivitas bisnis, salah satu dampak muncul ialah munculnya inovasi dalam bisnis, di mana temuan inovasi ini merupakan akibat dari perkembangan teknologi yang menunjang sistem informasi sehingga perusahaan bisa memperoleh data yang lebih berkualitas. Nah, bagi masyarakat, salah satu dampak yang muncul ialah peluang bagi mereka yang memang memiliki keterbatasan, di mana kecerdasan AI sekarang seperti pengenalan suara, terus penglihatan ke komputer, terutama ke sistem komputer berbasis web. Nah, itu tentunya dapat
memunculkan ya pekerjaan baru bagi mereka. Nah, kalau bagi individu, salah satu dampak yang muncul ialah tekanan pekerjaan, di mana komputerisasi selain memberi manfaat bagi perusahaan, tetapi dia juga meningkatkan beban pekerjaan pada karyawan, sehingga karyawan merasa kelelahan, nggak nyaman, dan nanti akan berpengaruh pada produktivitas kinerja karyawan itu tersebut. Ya, contoh pengaplikasian konsep dasar basis data dari universitas atau sekolah terdiri dari sistem pendaftaran mahasiswa atau mahasiswi baru dan pengelolaan data siswa. Kalau dari toko atau retail, yaitu pelaporan hasil penjualan dan pengelolaan stok barang. Kalau dari perusahaan, yaitu penggajian dan pengelolaan data karyawan. Kalau dari telekomunikasi, itu terdiri dari sistem pelaporan transaksional dan menangani gangguan jaringan. Dan kalau dari perbankan, itu pembuatan laporan-laporan akuntansi bank dan pelayanan informasi pada nasabah atau calon nasabah. Nah, untuk program pengembangan sistem aplikasi, nah semua orang ini bisa nih buat program kalau dia emang tahu bahasa pemrograman itu. Tapi untuk yang bikin kode program dan dimengerti dan untuk bisa dikembangkan itu memang tidak banyak ya. Dan di dalam sudut pandang Object Oriented Programming atau OOP, nah terdapatlah yang namanya prinsip SOLID. SOLID itu merupakan singkatan di mana S yaitu Single Responsibility Principle, O yaitu Open for Extension, Cost for Modification Principle, dan L Least Cost Substitute Principle, E Interface Segregation Principle, dan D Dependency Inversion Principle. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.